Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan di sebuah hotel mewah di Jakarta, Rina membuka pintu kamar suite dengan tangan gemetar. Apa yang dia lihat membuat dunia seolah runtuh. Tunangannya, Maya, berpelukan mesra dengan seorang pria asing di atas tempat tidur. Air mata Rina mengalir deras, tapi bukan karena patah hati semata, itu adalah campuran kemarahan dan kelegaan yang aneh, karena rahasia yang selama ini dia pendam akhirnya terungkap. Rina, seorang arsitek berusia 28 tahun yang sukses di ibu kota, selalu tahu bahwa hubungannya dengan Maya bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mereka bertemu di universitas 5 tahun lalu, saat keduanya sama-sama berjuang melawan norma sosial yang kaku. Maya, putri seorang pengusaha kaya dari keluarga konserati di Surabaya, adalah sosok yang sempurna di mata orang luar, cantik, pintar, dan taat beragama. Tapi di balik itu, Maya menyembunyikan orientasi seksualnya dengan ketat, takut kehilangan warisan keluarga dan reputasi sosial. Rina, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung, lebih terbuka dengan identitasnya, meski sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Hubungan mereka dimulai sebagai persahabatan, lalu berkembang menjadi cinta yang dalam, tapi selalu diwarnai ketakutan akan penolakan. Malam itu, sehari sebelum upacara pernikahan yang direncanakan dengan megah, Rina seharusnya sedang memeriksa gaun pengantin. Tapi sebuah pesan anonim di ponselnya, dari nomor tak dikenal, membuatnya curiga. Lihat sendiri apa yang dilakukan tunanganmu di kamar 512, bunyi pesan itu. Awalnya, Rina mengabaikannya sebagai prank, tapi rasa gelisah mendorongnya untuk memeriksa. Dan sekarang, berdiri di ambang pintu, dia melihat Maya dengan pria itu, yang ternyata adalah sepupu jauh dari keluarga Maya, seorang pengacara sukses yang sering disebut-sebut sebagai pasangan ideal oleh orang tuanya. Maya melompat dari tempat tidur, wajahnya pucat pasi. Rina, ini bukan seperti yang kau pikirkan, serunya, tapi suaranya gemetar. Pria itu, bernama Andi, buru-buru mengenakan baju dan meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Rina tidak bergerak, matanya tertuju pada Maya yang kini berlutut di depannya, memohon ma. Ini hanya untuk menutupi, Rina. Keluargaku mendesak aku menikah dengan pria. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Rina merasa dunia berputar. Selama 2 tahun terakhir, dia telah berkorban banyak untuk hubungan ini. Dia meninggalkan pekerjaan impiannya di sebuah firma internasional karena Maya tidak ingin mereka terpisah terlalu jauh. Dia bahkan berpura-pura sebagai sahabat dekat di depan keluarga Maya, menahan rasa cemburu setiap kali Maya berpura-pura tertarik pada pria. Tapi sekarang, pengkhianatan ini bukan hanya isik, itu adalah pengkhianatan terhadap janji mereka untuk saling melindungi. Kau bilang kita akan menghadapi ini bersama, bisik Rina, suaranya parau. Tapi kau memilih jalan pintas dengan tidur dengannya. Maya menangis, mencoba meraih tangan Rina. Aku takut, Rina. Ayahku mengancam akan mencabut hak waris jika aku tidak menikah dengan pria. Ini hanya akting demi menyelamatkan kita. Tapi Rina tahu itu bohong. Dari tatapan mata Maya, dia melihat keraguan yang selama ini disembunyikan. Maya bukanlah lesbian sepenuhnya, dia biseksual, dan tekanan sosial membuatnya goyah. Rina mundur selangkah, hatinya hancur. Kau bukan hanya mengkhianati aku, Maya. Kau mengkhianati dirimu sendiri. Malam itu, Rina tidak pulang ke apartemen mereka. Dia menginap di rumah sahabatnya, Lina, yang juga bagian dari komunitas LGBT di Jakarta. Lina, seorang aktivis hak asasi manusia, mendengarkan cerita Rina dengan sabar. Kau harus putuskan sekarang, Rin. Pernikahan besok adalah jebakan. Jika kau lanjutkan, kau akan hidup dalam kebohongan selamanya. Rina mengangguk, tapi pikirannya kacau. Dia mencintai Maya, tapi cinta itu kini tercemar oleh rasa sakit. Apakah dia harus membatalkan pernikahan? Atau membongkar semuanya di depan umum?
Pagi harinya, saat matahari terbit di atas gedung-gedung tinggi Jakarta, Rina menerima telepon dari Ibu Maya. "Rina, di mana Maya?" Dia tidak menjawab panggilan. "Pernikahan harus sempurna hari ini." Suara Ibu Maya penuh tekanan, mengingatkan Rina pada betapa keluarga itu mengontrol segalanya. Rina menutup telepon tanpa jawaban, hatinya memutuskan sesuatu yang berani. Dia tidak akan diam, ini saatnya untuk konfrontasi. Di NW pernikahan, tamu-tamu mulai berdatangan. Keluarga besar Maya dari Surabaya, teman-teman Rina dari Bandung, dan rekan bisnis dari Jakarta. Semua mengira ini pernikahan impian antara dua wanita sukses, sebuah persahabatan bisnis yang disamarkan sebagai pernikahan sipil, tapi sebenarnya upacara simbolis untuk komunitas mereka. Tapi Rina tahu, di balik senyum palsu ada rahasia gelap. Maya muncul di ruang ganti, wajahnya bengkak karena menangis semalaman. "Rina, makan aku. Mari kita lanjutkan seperti rencana." Tapi Rina menggelengkan kepala. "Tidak, Maya. Kita harus jujur." Saat upacara dimulai, Rina berdiri di altar, mikrofon di tangan. Tamu-tamu menatapnya dengan bingung. "Hari ini aku harus mengatakan sesuatu," katanya dengan suara tegas. "Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini tentang kepalsuan." Suasana hening. Maya memohon dengan mata, tapi Rina melanjutkan. "Maya telah mengkhianati aku dengan pria lain karena tekanan keluarganya. Tapi yang lebih menyakitkan, dia mengkhianati identitas kita sebagai pasangan sesama jenis." Gasp terdengar dari kerumunan. Ibu Maya berdiri, wajahnya merah padam. "Apa omong kosong ini?" Rina merasa adrenalin mengalir. Ini adalah pilihan pertamanya yang berani, tapi dia tahu konsekuensinya akan besar. Keluarga Maya mungkin akan memutus hubungan, reputasi mereka hancur, dan masyarakat Indonesia yang masih konservatif akan menghakimi. Tapi bagi Rina, ini adalah langkah menuju kebebasan. Skandal itu meledak seperti bom. Media sosial langsung ramai dengan hashtag pernikahan gagal Jakarta. Foto-foto dari NW bocor ke Twitter dan Instagram, menunjukkan Rina di altar dengan air mata, dan Maya yang terduduk lemas. Keluarga Maya marah besar. Ayahnya, seorang tokoh bisnis terkemuka, langsung menelepon pengacara untuk menuntut Rina atas pencemaran nama baik. "Kau telah menghancurkan keluarga kami," bentaknya melalui telepon. Rina bersembunyi di apartemen Lina, menghindari panggilan dari wartawan. Hatinya berdegup kencang, tapi ada rasa lega. Untuk pertama kalinya, dia merasa bebas dari beban rahasia. Lina memeluknya. "Kau berani, Rin. Tapi sekarang kau harus hadapi badai." Rina mengangguk, mengingat masa lalu mereka. Flashback kedua tahun lalu, saat Rina dan Maya pertama kali mengakui perasaan mereka. Mereka sedang di pantai Bali, liburan rahasia dari tekanan kota. "Aku mencintaimu, Rina," kata Maya saat matahari terbenam. "Tapi kita harus hati-hati. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk kita." Rina setuju, tapi dia tidak tahu betapa dalamnya ketakutan Maya. Maya sering bercerita tentang ayahnya yang religius, yang percaya pernikahan sesama jenis adalah dosa besar. "Jika dia tahu aku akan diusir," kata Maya. Kembali ke masa kini, Rina menerima pesan dari Maya, "Kenapa kau lakukan ini? Kita bisa selesaikan secara pribadi." Rina tidak balas. Dia tahu Maya masih denial. Sementara itu, komunitas di Jakarta mulai mendukung Rina. Grup WhatsApp ramai dengan pesan solidaritas. "Kau mewakili kami, Rin. Jangan menyerah," tulis seorang teman. Tapi dukungan itu datang dengan harga. Kantor Rina menelepon, mengatakan klien konserati mundur dari proyeknya. "Ini memengaruhi citra perusahaan," kata bosnya. Rina merasa dunia menyempit. Apakah pilihan ini benar? Dia mulai ragu mengingat momen bahagia dengan Maya, piknik di Bogor, malam-malam berbagi mimpi.
Maya di sisi lain terjebak di rumah keluarga di Surabaya. Ayahnya mengurungnya, memaksa konseling dengan ustadz. Kau sakit, Maya. Ini pengaruh buruk dari Jakarta. Maya menangis, tapi dalam hati dia tahu ayahnya salah. Dia mencintai Rina, tapi tekanan membuatnya goyah. Andi, pria itu, hanyalah pelarian sementara untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Aku salah, gumam Maya pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Maya kabur ke Jakarta. Dia datang ke apartemen Lina, memohon bertemu Rina. Aku ingin perbaiki semuanya, katanya. Rina membuka pintu, tapi tatapannya dingin. Bagaimana? Kau sudah bohongi aku. Mereka berdebat panjang, mengungkap luka lama. Maya mengakui keraguannya, aku takut kehilangan keluarga. Tapi tanpamu aku hampa. Rina merasa konflik batin. Dia masih mencintai Maya, tapi pengkhianatan itu meninggalkan bekas. Kau harus pilih, Maya. Keluarga atau kita. Maya diam, air mata mengalir. Ini adalah momen kritis di mana Maya harus hadapi identitasnya. Sementara itu, skandal menyebar. Sebuah acara nasional mengundang psikolog untuk bahas fenomenal di masyarakat modern Indonesia. Pendapat terbelah, sebagian mendukung hak asasi, lainnya mengecam sebagai penyimpangan. Rina menonton dari balik layar, merasa menjadi simbol tanpa kehendak. Akhirnya, Maya memutuskan. Dia menelepon ayahnya, aku mencintai Rina, ayah. Ini aku yang sebenarnya. Ayahnya marah, memutus hubungan. Maya datang ke Rina, aku pilihmu. Tapi Rina ragu apakah ini tulus, atau hanya karena kehilangan keluarga. Konflik memuncak saat mereka bertemu di Kai Aurit. Maya membawa surat dari ayahnya, yang isinya penuh kemarahan. Kau telah memilih jalan sesat. Maya robek surat itu, tapi Rina melihat keraguan di matanya. Kau akan menyesal, kata Rina. Badai semakin kencang. Maya pindah ke apartemen Rina, tapi hubungan mereka tegang. Setiap malam mereka berdebat tentang masa depan. Kita bisa mulai baru, kata Maya. Tapi Rina sulit memakan. Pengkhianatanmu bukan sekali, Maya. Itu pilihan berulang. Di luar, masyarakat bereaksi. Kelompok konservatif mengadakan demo di depan kantor Rina, memegang plakat melindungi nilai keluarga Indonesia. Rina dipecat dari pekerjaannya, terpaksa mencari relance. Lina membantu memperkenalkan Rina ke jaringan aktivis. Gunakan suaramu, Rin. Ceritakan kisahmu. Rina mulai menulis blog anonim tentang pengalaman di Indonesia. Tulisannya viral, menginspirasi banyak wanita muda. Salah satunya adalah Sari, adik Maya yang diam-diam mendukung. Sari menelepon Maya, Kak, aku bangga padamu. Jangan dengar ayah. Tapi ayah Maya tidak diam, dia menggunakan koneksinya untuk menekan media, menyebarkan rumor bahwa Rina merusak Maya. Maya depresi, mulai minum obat penenang. Rina khawatir, kau harus kuat, Maya. Tapi Maya mulai menarik diri, menelepon Andi diam-diam. Rina menemukan itu saat memeriksa ponsel Maya. Kau hubungi dia lagi, teriak Rina. Maya mengaku hanya untuk curhat. Aku kesepian. Ini adalah pengkhianatan kedua, meski emosional. Rina marah, mengusir Maya. Pergi. Kau tidak pernah berubah. Maya pergi ke hotel, merasa hancur. Dia memikirkan pilihan, kembali ke keluarga atau bertahan. Di saat itu, dia bertemu Andi yang menawarkan kehidupan normal. Kau bisa menikah denganku, Maya. Semua akan beres. Maya tergoda, tapi ingat Rina. Sementara Rina sendirian menghadapi depresi. Dia pergi ke psikolog, membahas konflik batin. Aku mencintainya, tapi aku takut terluka lagi. Psikolog menyarankan, pikirkan apa yang kau inginkan, bukan apa yang masyarakat inginkan. Konflik mencapai puncak saat Maya kembali.
Aku tolak Andi. Aku pilihmu. Tapi Rina curiga. Mereka pergi ke Bali untuk rekonsiliasi, tapi di sana, Maya menerima telepon dari ayahnya yang sakit. Pulanglah, Maya. Ayah memakanmu jika kau tinggalkan gaya hidup itu. Maya goyah. Di pantai, dia bilang pada Rina, aku harus pulang. Rina hancur, jadi kau pilih keluarga lagi. Maya menangis, ini bukan pilihan mudah. Ayah sekarat. Rina marah, ini alasan. Kau selalu punya alasan. Mereka berpisah di bandara, Rina kembali ke Jakarta sendirian. Kembali di Jakarta, Rina fokus pada diri sendiri. Dia bergabung dengan organisasi LGBT, menjadi pembicara di seminar. Pengalaman saya mengajarkan bahwa cinta sejati butuh keberanian, katanya di sebuah acara. Pendengar bertepuk tangan, tapi di hati, Rina masih merindukan Maya. Maya di Surabaya merawat ayahnya. Ayahnya, lemah di ranjang sakit, berkata, makan ayah, Maya. Aku takut kehilanganmu. Maya memakan tapi bilang, aku tetap mencintai Rina, ayah. Ayahnya diam, tapi mulai berubah. Mungkin aku salah. Maya menelepon Rina, ayah mulai paham. Rina senang, tapi hati-hati. Buktikan. Maya kembali ke Jakarta, membawa ayahnya untuk bertemu Rina. Pertemuan itu tegang. Ayah Maya, aku tidak setuju, tapi aku tidak ingin kehilangan anakku. Ini adalah kemajuan, tapi tidak mudah. Maya dan Rina mencoba membangun kembali kepercayaan. Tapi masa lalu menghantui. Saat mereka di pesta teman, Andi muncul. Maya, kau bahagia? Tanyanya. Maya menjawab, ya, dengan Rina. Tapi Rina melihat kilatan keraguan. Malam itu, mereka berdebat lagi. Kau masih ragu, kata Rina. Maya mengaku, aku manusia, Rin. Tekanan sosial berat. Rina memutuskan, kita butuh waktu. Maya setuju, mereka pisah sementara. Maya fokus pada karir, Rina pada aktivisme. Bulan berlalu, mereka bertemu lagi di acara komunitas. Perasaan lama muncul. Aku rindu kamu, kata Maya. Mereka coba lagi, tapi tantangan baru muncul. Hukum Indonesia yang ambigu tentang LGBT membuat mereka was-was. Sebuah undang-undang baru diusulkan mengancam hak mereka. Rina berjuang melawannya, Maya bergabung. Di puncak, ayah Maya meninggal. Di pemakaman, Maya merasa bebas. Sekarang aku bisa jadi diri sendiri. Dia kembali ke Rina, tapi Rina telah berubah, lebih kuat, tapi juga lebih waspada. Hubungan mereka pulih perlahan. Mereka pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk. Rina mendapat pekerjaan baru di Irma Progresi, Maya membuka bisnis sendiri. Keluarga Maya mulai menerima, meski lambat. Tapi masa lalu tak hilang. Saat aniversari, Maya menerima pesan dari Andi, aku masih menunggu. Maya hapus, tapi Rina melihat. Kenapa kau masih simpan nomornya, tanya Rina. Maya jawab, hanya kenangan. Tapi itu cukup untuk memicu pertengkaran. Rina memutuskan konfrontasi akhir. Kau harus putuskan sepenuhnya, Maya. Maya setuju memblokir Andi. Tapi di hati, Maya berjuang dengan identitas biseksualnya. Aku mencintaimu, tapi bagian diriku menyukai pria juga. Rina terkejut, kenapa baru bilang sekarang? Maya, aku takut kau tinggalkan. Ini adalah momen kejujuran. Rina memikirkan, apakah dia bisa terima. Setelah diskusi panjang, Rina bilang, kita bisa atasi bersama, asal jujur. Mereka pergi ke terapi pasangan, belajar berkomunikasi. Komunitas mendukung, tapi masyarakat luar masih menghakimi. Sebuah artikel koran menyerang mereka sebagai ancaman moral. Di akhir, mereka berdiri teguh. Rina menulis buku tentang kisah mereka, menjadi inspirasi. Maya mendukung penuh. Tapi pertanyaan tetap,
apakah pengkhianatan bisa benar-benar dimakan atau itu hanya ilusi sementara?